Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes pada malam hari ini. Kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita akan menyanyikan dari RW 1 nomor 301, Seperti Yang Kau Ingini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memasuki bulan yang baru. Di bulan Februari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin kami boleh melewati satu bulan di tahun yang baru ini Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan menyucikan dan melayakkan setiap kami. Tuhan memberkati persekutuan kami pada malam hari ini supaya boleh berkenan di hati Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 270, Penuhiku dengan firman-Mu. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh memasuki bulan Februari. Terima kasih karena tuntunan penyertaan Tuhan 1 bulan telah kita lewati. Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah topik
mau berubah, tanggalkan yang lama. Yang diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biar kami boleh mengerti, memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, banyak orang kalau ditanya ingin berubah, pasti mereka katakan ingin berubah. Tetapi persoalannya seringkali mereka hanya berkata mereka ingin berubah, tetapi mereka enggan melepaskan apa yang selama ini yang menjadi penghambat mereka untuk berubah. Sesuatu hal yang lama sulit mereka lepaskan. Dengan sebuah alasan, susah untuk lepas, ini sudah melekat sekian tahun. Rasanya sudah mendarah daging denganku. Akibatnya kehidupan mereka tidak berubah dan tidak bisa maju. Ada yang hanya kenakan yang baru, tetapi yang lama mereka tidak lepaskan. Saudara sekalian, ada seorang yang dia bersaksi, ia tinggalkan semua dosa-dosa dia karena demi Yesus. Saudara sekalian, itu artinya sebenarnya dosa masih begitu nikmat buat dia, tapi karena demi Yesus dia tinggalkan dosanya. Seolah-olah dia mau berkata dia tinggalkan dosa itu sebuah pengorbanan, karena itu sebenarnya begitu nikmat, tapi karena demi Yesus dia tinggalkan dosa itu. Bukan karena dia merasakan dosa itu begitu menjijikkan atau sampah, tapi karena demi Yesus dia tinggalkan. Dia sebenarnya masih ingin menikmati dosa. Beda dengan Rasul Paulus. Pada waktu dia tinggalkan semua dosa, kedudukannya karena perjumpaannya dengan Yesus, dia katakan melampaui semuanya. Bahkan ia mengatakan semuanya dianggap sampah karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Perjumpaan pengenalan dia akan Yesus jauh lebih mulia daripada apa yang ada selama ini, yang dia miliki, yang dia peroleh. Beda dengan orang yang tadi, dia merasakan demi Yesus semua kenikmatan dia tinggalkan. Bukan karena Yesus lebih mulia, Yesus lebih indah, Yesus lebih agung. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita benar-benar mau berubah, tidak ada jalan lain. Kita harus tanggalkan yang lama. Seperti Paulus, dia tanggalkan yang lama. Karena perjumpaan dia dengan Yesus itu jauh-jauh lebih mulia. Dia tinggalkan semua yang lama. Apa yang harus kita tanggalkan? Yang pertama, kita tanggalkan segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada manusia dengan kesadarannya sendiri dapat bertobat dan mencari Allah jika Allah tidak mencari dan menyelamatkan dia. Tidak ada harapan bagi manusia untuk selamat dari murka Allah. Tidak ada sedikit pun kontribusi manusia dalam keselamatan. Semuanya adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Bahkan Paulus mengatakan iman pada Yesus juga adalah pemberian Allah. Sehingga sama sekali tidak ada alasan bagi manusia untuk memegahkan diri. Namun seringkali anugerah itu hanya berhenti sampai di sana. Setelah menerima anugerah, banyak orang percaya yang tidak hidup sesuai dengan maksud Allah. Mereka yakin akan luput dari hukuman kekal, namun tidak menindaklanjuti anugerah yang sudah mereka terima. Allah menganugerahkan keselamatan dan kemuliaan yang sedemikian besar, bukan semata-mata agar orang percaya selamat dari hukuman kekal dan berakhir di happy ending. Tapi Allah ingin agar kita hidup memuliakannya. Kita yang tadinya mati secara rohani telah dibangkitkan oleh Kristus. Seharusnya kita hidup sebagai orang yang memiliki hidup yang baru. Hidup yang sudah dibangkitkan. Dan hidup yang sudah dimerdekakan dari belenggu dosa.
ketika kita sudah dimerdekakan, tentu kita sudah tidak memakai pakaian tahanan lagi. Kristus berkata, ganti bajumu, tapi kita hanya merapikan baju kita yang lama dan kita kenakan baju yang baru. Artinya kita tidak tanggalkan yang lama, sehingga kehidupan kita tidak berubah, masih hidup dengan cara yang lama, pola pikir yang lama, masih hidup secara duniawi, masih hidup secara kedagingan. Hanya terlihat aktif di gereja, tapi sebenarnya kita belum benar-benar hidup dalam Kristus, karena kita belum tanggalkan manusia lama kita. Kita masih hidup di dalam daging. Perbuatan daging ini harus dimatikan dalam diri kita, karena semua itu tidak mendatangkan berkat, tapi mendatangkan murka Allah. Itu sebabnya mari kita matikan dan tanggalkan semua keinginan duniawi dan perbuatan-perbuatan daging. Karena kita sudah dibangkitkan dan dimerdekakan oleh Kristus. Hal yang kedua yang harus kita tanggalkan, yaitu tanggalkan kebiasaan buruk. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara yang kasih Tuhan, kebiasaan buruk sedikit banyak berasal dari pergaulan yang buruk. Karena itu kalau kita mau berubah semakin baik, kita perlu dengan jujur mengevaluasi pertemanan kita yang dimiliki. Bila sudah jelas teman mengelilingi kita ada sering kita, membuat kita hanya jauh dari Tuhan, membuat keruangan kita malah mundur, dan perilaku kita menjadi semakin buruk, dan iman kita jauh dari Tuhan, segeralah kita tinggalkan pertemanan itu. Saudara sekalian, namun jujur, kebanyakan kita enggan dan menolak. Terlebih lagi jika pertemanan itu sudah lama terjalin, kita sulit membayangkan kehilangan mereka. Saudara kasih Tuhan, mari jangan kita tidak rela kehilangan pertemanan yang buruk, sehingga merelakan hidup kita sendiri jadi korban, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari saudara seiman, membuat kita jauh dari keluarga kita. Sayangilah dirimu dan masa depanmu. Tuhan ingin kita jelas menjauhi mereka yang merusak kehidupan dan mendekati mereka yang membangun hidup kita. Jangan terus ada dalam komunitas yang tidak membangun hidupmu, tapi justru meruntuhkan dan membuat engkau jauh dari Tuhan. Tanggalkan itu. Hal yang ketiga, tanggalkan cara berpikir yang lama. Tanggalkan pola pikir kita yang lama. Jika kita ingin memiliki perubahan dalam hidup kita, maka kita harus mengubah cara berpikir kita. Mindset kita harus kita berubah. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi dalam ayat ini adalah pikiran dan akal budi kita. Jadi fokusnya ada pada pembaharuan pikiran kita. Kata pikiran mencakup sikap, kesanggupan berpikir, dan apa yang cenderung kita pikirkan. Pembaharuan diri dimulai dari pikiran kita. Perubahan hidup diawali dengan perubahan pola pikir kita. Mindset kita disetel ulang dengan menetapkan tujuan baru dalam hidup kita. Hidup kita sekarang ini, yaitu kita hidup bertujuan untuk kepentingan Tuhan semata. Pembaharuan pola pikir kita supaya orang percaya sangat penting untuk memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Pola pikir memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai apa yang kita anut secara pribadi, yang akan diwujudkan dalam pola tingkah laku kehidupan kita. Kalau pola pikir kita seperti dunia berdosa, maka pola tingkah laku kita pun tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia yang tidak percaya pada Kristus. Mereka hidup menurut nafsu mereka sendiri dan tidak punya keinginan untuk hidup menyenangkan Tuhan. Berubahnya pembaharuan budi ini dihasilkan dari relasi dengan Tuhan yang membuat pikiran kita diasah oleh firman Tuhan. Semakin peka pada kehendak Tuhan yang dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang kedua B. Mari kita tanggalkan segala hal yang duniawi, kebiasaan buruk dan pikiran lama kita, sehingga kita mengalami pembaharuan
dan dapat bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tanggalkanlah semua yang tidak berkenan dengan Allah dan berubahlah sehingga hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menegur kami Tuhan dalam pola hidup kami, pikiran kami, sikap kami. Banyak hal yang menghambat perubahan dalam kehidupan kami. Ampuni kami mau berubah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua hal-hal yang lama dalam kehidupan kami yang menghambat pertumbuhan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menaikkan pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh memasuki bulan Februari di tahun 2023 ini. Mari kita mengucap syukur untuk semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah boleh masuki bulan Februari di tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, untuk penjagaan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, sucikan dan layakkan kami, supaya doa-doa kami boleh menyenangkan hati-Mu. Satukan hati kami, sekalipun kami berbeda tempat, kami boleh memiliki kesatuan hati, sehingga kami boleh berdoa bersama-sama, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebaktian umum minggu ini. Tuhan memberkati setiap penata layam, juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita juga doakan setiap jemaat yang hadir. Kita rindu jemaat-jemaat yang lain bisa bersama-sama ikut di dalam ibadah onsite ini. Kita juga berdoa untuk perjamuan kudus minggu ini, supaya Tuhan mempersiapkan hati kita masing-masing masuk semeja perjamuan dengan Tuhan. Kita doakan untuk keamanan, untuk peralatan dipakai, biar Tuhan yang menyucikan, menguduskan, sehingga semuanya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama juga untuk persekutuan doa kita. Setiap Jumat ini kita doakan juga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan untuk kebaktian minggu ini Tuhan. Berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai liturgis, singer, penyambut, juga pemusik, dan juga yang bertugas di LCD. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka, Tuhan persiapkan mereka dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap jemaat-jemaat yang akan hadir, dan juga kami rindu jemaat-jemaat yang lain bisa bersama-sama ikut serta hadir di dalam kebaktian ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, muliakan Tuhan, dan juga kami bisa melayani bersama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus minggu ini, biar setiap kami boleh mempersiapkan hati untuk masuk semeja perjamuan dengan Engkau. Kami serahkan juga Tuhan untuk keamanan, untuk peralatan dipakai. Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami rindu gereja-Mu ini bisa menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa juga untuk persekutuan doa kami, supaya sungguh setiap Jumat kami boleh menyediakan hati kami bersama-sama untuk berdoa, untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dan juga kami bisa menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah sungguh doa-doa kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Doakan kami yang melayani, supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan. Juga Saudara Re yang bersama-sama melayani di sini, Tuhan juga berkati dia, khususnya di dalam penyusunan skripsi, biar Tuhan juga memberikan hikmat kepadanya. Doakan juga untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, supaya Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, dalam segala rencana masa depan mereka. Tuhan yang tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Dan biarlah Tuhan boleh dimuliakan lewat kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami boleh
ada sampai hari ini. Kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu ini supaya kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, kami boleh melayani dengan penuh sukacita, boleh menjadi berkat Tuhan. Kami juga ingat saudara Re yang bersama-sama melayani, biarlah Tuhan juga memberkati dia dalam pelayanannya di sini, boleh menjadi berkat, juga penyusunan skripsinya Tuhan lancarkan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan juga pimpin, Tuhan memberkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan yang melimpahkan dan mencurahkan berkat-Mu, dan Tuhan juga pimpin masa depan mereka, segala rencana ke depan, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka punya hati yang takut akan Tuhan, mereka boleh mengandalkan Engkau dalam setiap langkah-langkah hidup mereka, setiap rencana mereka, dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Makasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita. Kita doakan mereka yang dalam pergumulan, biar mereka boleh diberikan kekuatan, iman yang teguh, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Tuhan. Kita doakan mereka yang sakit, biar Tuhan juga melawat mereka, Tuhan berikan pemulihan, kesembuhan. Kita juga doakan untuk Cik Wawa yang sampai hari ini masih belum sehat betul, biar Tuhan juga tolong sehingga kakinya yang sakit bisa mendapatkan pengobatan yang tepat, dan dia bisa secepatnya sehat dan bisa kembali bersama-sama beribadah, melayani, dan bisa beraktivitas lagi. Kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka di dalam kekuatan, kesehatan, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka juga. Kami serahkan juga dalam setiap pergumulan mereka hadapi. Mereka boleh diberi kekuatan dan juga iman yang teguh di dalam menghadapi segala sesuatu, sehingga mereka boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang lemah tubuh, biar Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan, Tuhan yang melawat mereka. Kami berdoa untuk Cik Wawa juga yang kaki kirinya sampai hari ini belum sembuh betul, biar Tuhan juga tolong dia bisa mendapat dokter yang baik, yang bisa memberikan diagnosa yang tepat dan memberikan obat yang tepat juga, sehingga dia bisa cepat sehat, sembuh, dia bisa kembali beribadah, melayani, dan bisa beraktivitas sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk pemerintahan kita, supaya Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga apa yang sudah direncanakan, diprogramkan bisa terlaksana dengan baik. Dan kita terus doakan untuk pemilu yang akan datang, supaya Tuhan sungguh berbelas kasihan terhadap negara kita ini, dan kita boleh dipilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tak henti-hentinya mendukung dalam doa untuk pemerintah kami Tuhan. Kami tahu mereka punya beban berat, menanggung beban yang cukup berat untuk menjadi pemimpin negeri ini Tuhan, dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Engkau, dan mereka boleh mengerjakan, menjalankan semua program-program yang sudah direncanakan Tuhan. Kami serahkan juga untuk hal-hal yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan menolong mereka, sehingga mereka bisa membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Berkati untuk pemilu yang akan datang Tuhan. Kami sungguh merindukan Tuhan berbelas kasihan dengan negara kami, sehingga kami boleh dipilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk kebutuhan gereja kita. Kita berdoa untuk rekan hamba Tuhan yang boleh melayani secara tetap di tempat ini, dan biarlah dia boleh menjangkau banyak jiwa, khususnya anak-anak muda, sehingga ada regenerasi untuk gereja kita ini. Kita juga doakan untuk Mbak, juga sopir yang kita butuhkan, biar Tuhan yang menyediakan, Tuhan tolong, sehingga kalau ada jemaat-jemaat yang bisa bisa memberikan info untuk hal ini, biarlah kita sama-sama bisa mendapatkan orang yang terbaik dan bisa melayani bersama-sama di sini. Kita juga doakan untuk dana yang dibutuhkan setiap bulan, biar Tuhan yang menyediakan buat kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami, untuk seorang rekan hamba Tuhan yang kami butuhkan secara tetap yang melayani di sini Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau memberikan kami
orang yang sungguh-sungguh punya hati, punya beban untuk melayani gerejamu di sini. Dan kami rindu bisa menjangkau banyak jiwa, khususnya anak-anak muda, sehingga ada regenerasi di gerejamu di sini Tuhan. Kami juga berdoa rindu untuk mendapatkan seorang mbak, juga supir, untuk membantu pelayanan di sini. Biar Tuhan juga tolong sediakan bagi kami Tuhan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, yang jujur, bisa dipercaya. Berdoa untuk jemaat-jemaat, kalau mereka ada info-info untuk hal ini, biarlah sungguh-sungguh Engkau pakai mereka untuk bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di sini. Kami serahkan Tuhan untuk dana yang dibutuhkan juga setiap bulan, Tuhan juga sediakan, Tuhan limpahkan berkat-Mu lewat jemaat-jemaat-Mu maupun donatur-donatur yang boleh setia mendukung pekerjaan Tuhan di sini. Berkati mereka Tuhan yang boleh dengan hati yang tulus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk panti-panti asuhan yang ada di kota Bandung ini khususnya, juga panti-panti Werda yang ada di kota Bandung ini juga. Kita doakan untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk para pengurus yang mengurus panti-panti ini, supaya mereka diberikan hikmat, diberi kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga cukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama untuk panti asuhan dan juga panti Werda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendukung dalam doa untuk panti asuhan ataupun panti-panti Werda yang ada di kota Bandung ini khususnya Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus-pengurus panti, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran di dalam menjalankan tugas panggilan mereka mengurus panti-panti ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka juga. Kami serahkan juga untuk segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan, Engkau memberkati, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk kehidupan mereka sehari-hari, makanan, minuman, semua dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau sendiri yang memberkati panti-panti yang ada ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh terpelihara dengan baik di sana. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Pakai tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengelola juga. Kami serahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.